Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hendro Masori di The Traders TV. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Sobat Traders, pada pertemuan kali ini saya ingin ngobrol, berdiskusi tentang tahapan-tahapan yang biasa dilalui oleh seorang traders dari masuk ke bursa saham sampai level saktinya lah gitu ya, kira-kira seperti itu. Saya baca tulisan ini sebenarnya cukup lama, waktu saya awal-awal mulai masuk dunia trading beberapa tahun yang lalu. Jadi ada 5 step yang biasa dilalui oleh seorang trader dari saat pertama dia masuk ke bursa sampai nantinya bisa menjalani financial freedom, ya. Duit yang datang, bukan dia yang nyari duit. Oke, sebelum saya lanjutkan, seperti biasa, dukung terus channel ini, The Traders TV, dengan subscribe dan bunyikan loncengnya teman-teman, supaya Anda selalu bisa terupdate dengan video-video terbaru yang akan kita keluarkan terus secara rutin. Dan jika Anda suka dengan videonya, seperti biasa, bantu saya untuk like dan kemudian share ke teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa mendapatkan informasi yang berguna ya dari The Traders TV. Oke, kita mulai saja. Tahapan traders yang pertama pada saat baru masuk ke dalam bursa itu disebut sebagai unconscious incompetence. Ya, unconscious incompetence. Apa unconscious incompetent ini? Yaitu biasanya traders yang baru masuk ke dunia saham itu most of them itu mengalami yang disebut sebagai beginner luck. Saya nggak tahu kenapa ya, tapi somehow gitu. Saat Anda baru masuk saham itu, coba teman-teman tanya pada diri sendiri, bener nggak ini gitu ya. Itu kebanyakan mengalami yang beginner luck. Jadi ada untung gede pada saat baru masuk. Ya. Kemudian di tahapan unconscious incompetence ini, itu traders punya sebangsa pendapat atau sebangsa belief, keyakinan bahwa yang sukses itu pasti banyak pakai indikator. Maksudnya indikatornya nggak satu gitu. Semakin banyak, semakin canggih. Dan pasti semakin cuan. Itu waktu masuk dulu, saya juga percaya ini, bahwa trader yang jago itu pasti pakai banyak indikator, nggak cuma satu gitu. Satu nggak akan cukup, ya. Nah, masalah yang lain selain belief itu juga unconscious incompetence ini adalah traders-traders yang tradingnya tidak pakai sistem trading, tradingnya lebih based pada emosi, ya. Pengen beli, gak lihat lagi apa segala macam, langsung beli gitu ya. Jadi hanya lihat atau bikin posisi buy ataupun sell-nya itu base-nya adalah emosi, bukan base pada sistem trading. Nah, kemudian unconscious incompetence ini juga biasanya karena pakai emosi. Kalau begitu dia beli saham, kemudian sahamnya turun sedikit, itu udah average down. Turun lagi, average down lagi. Turun lagi, average down lagi gitu. Karena marah sama market gitu ya. Masa sih nggak naik lagi, hajar dulu deh. Hajar dulu deh, hajar lagi. Nah, average down kan juga ada caranya teman-teman. Ya, bukan berarti baru turun 1% Anda hajar lagi gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang punya sistem atau punya kebiasaan melakukan average down, mungkin ada tips dari William J. O'Neill yang bagus di bukunya gitu ya. Pada saat Anda mau average down, coba Anda tanyakan dulu ke diri Anda. Pertanyaannya adalah, seandainya Anda nggak punya saham itu, pada saat harga yang udah turun itu, Anda mau beli apa nggak saham ini? Ya, contoh Anda beli saham ABCD di harga 1.000. Kemudian harga ini turun ke 900 deh. Nah, ke 900 itu sebelum Anda average down
saham ABCD ini, Anda tanya dulu pada diri Anda sendiri. Seandainya saya dulu nggak beli di angka 1000, saya mau nggak beli saham ABCD ini di angka atau di harga 900? Kalau dengan segala berita atau segala apapun itu yang berpengaruh saat ini di harga 900, Anda nggak mau beli kalau belum punya sahamnya, sebaiknya Anda nggak usah average down. Ya, mau keep silakan. Atau bahkan mungkin Anda harus cut loss, jangan-jangan gitu ya. Tapi intinya adalah sebelum average down, Anda tanyakan dulu ke diri Anda seperti itu. Ya, jangan sampai average down itu hanya karena balas dendam, karena emosi. Ya, itu. Dan kemudian karena masih base emosi, maka yang ada adalah pada saat harga naik sedikit, Anda floating profit sedikit, Anda ambil, Anda TP. Tapi sebaliknya, kalau begitu turun, Anda biarkan loss-nya itu sampai cukup dalam, sampai membengkak, karena Anda takut kehilangan uang. Ya. Makanya saya juga dulu waktu belajar saham, sampai diledek sama teman saya gitu, atau ya senior saya lah waktu itu. Dia bilangnya cuman, gimana sih lu gitu, dikit-dikit cuan, cuan kok dikit-dikit tuh, cuan yang banyak dong gitu. Jadi karena semuanya masih base emosi, teman-teman. Ini adalah ciri-ciri utama dari level unconscious incompetence. Dari 100% 100% newbie atau 100% pemula di trading yang masuk ke dalam dunia trading, masuk ke dalam tahap 1, mencoba-coba, yang lanjut ke tahap atau level 2 itu hanya 20%. 80% stop di level 1. Tahap berikutnya itu adalah level yang kedua, dinamakan sebagai Holy Grail Seeker. Ya. Di level ini sebenarnya traders sudah mulai paham bahwa nggak bisa cuman pakai emosi kalau trading. Udah pasti loss lah gitu. Kebanyakan akan loss gitu. Kalau hanya mengandalkan pada emosi seperti pada level 1 tadi, ya. Sehingga yang dikerjakan traders pada tahap atau level 2 ini adalah mencari yang namanya Holy Grail. Holy Grail ini adalah sebangsa sistem atau indikator-indikator yang dia percaya tidak mungkin loss. 100% pasti bisa cuan. Dan itu traders di Holy Grail Seeker ini percaya ada. Pasti adalah sebuah serangkaian indikator atau sebuah sistem yang kalau saya lakukan, itu nggak mungkin saya loss. Pasti saya akan cuan. Ya. Jadi apa yang dikerjakan oleh traders di Holy Grail Seeker ini? Traders ini akan mulai baca, melahap semua buku, e-book. Pokoknya yang terkait dengan saham, pergi ke toko buku, cari buku-buku, tanya sama yang lain, apa yang mesti saya baca, apa yang mesti saya pelajari. Semua yang disarankan dibeli semua, ya, sehingga saya masih ingat waktu itu dengan teman-teman di grup kecil saham saya, pamer-pameran buku, berapa buku lu punya gitu. Gue punya sekian puluh buku, gue punya sekian puluh buku. Ya, jadi lagi kayak seperti apa ya? Kayak ibaratnya pengembara di padang pasir nyari air minum gitu. Kehausan pengen air minum. Jadi semua dibaca dan dipraktekkan semua sistem trading. Apa aja semua yang dipelajari, yang dibeli, yang dibaca, dipraktekkan semua. Ya. Nah, makanya penting buat teman-teman traders yang baru, ya, seperti di video saya sebelumnya, jangan dulu top up dana gitu. Trade itu start with small, mau nyoba-nyoba ini semua nggak apa-apa gitu, loss nggak apa-apa juga, tidak akan mengganggu apapun ke Anda. Ya. Kemudian semua indikator, semua hal-hal yang Anda pelajari coba ya, mulai dari MA, ada RSI, ada stokastik, ada MACD, ada belajar fraktals juga, ada aligator, dan segala macam. Semuanya dipelajari dan diterapkan dalam tradingnya. Ya. Nah, selama menjalani level 2 ini biasanya traders akan menemukan ya mungkin sekitar 5-10 sistem. Ya.
kombinasi indikator A dengan indikator B, atau yang lain nyoba yang lain, oh ini enggak deh saya ganti dengan ini. Jadi bongkar pasang biasanya punya sampai katakanlah 5 sampai 10 sistem mungkin kira-kira gitu ya. Dan dicoba semua mana yang cocok untuk dia. Dari 20% yang masuk ke dalam level Holy Grail Seeker ini, 10% lanjut ke level ketiga. Level ketiga ini di artikel itu disebut sebagai Eureka Moment ya. Kalau Anda dulu SMA ingat ya, belajar tentang hukum Archimedes. Si Archimedes waktu menemukan rumus itu dia teriak di bak mandinya, Eureka gitu ya. Menemukan sesuatu. Ini juga sama. Di level ini traders mulai menyadari bahwa masalah dia itu bukan di sistem saja, ya. Jadi kalau level 1 kan emosi, level 2 sadar. Emosi nggak akan bikin cuan, mulai belajar cari sistem. Level 3, sistem saja nggak cukup. Ya. Sistemnya pun mereka traders ini akan mulai pakai yang sangat simpel, ya sederhana. Contoh pakai MA. Ya. Paling kombinasi dengan MA dengan stokastik, atau MA dengan tidak banyak lagi kombinasi-kombinasi yang rumit yang dipakai untuk mendapatkan sistem trading buat si traders ini. Ya. Jadi mulai menggunakan yang simple. Kemudian seperti yang saya sebut tadi, di Eureka Moment ini mereka sadar sistem trading saja tidak cukup. Harus diimbangi dengan atau harus belajar juga yang namanya psikologi trading dan money management yang benar. Sebagus-bagus sistem trading apapun, kalau psikologi dan MM-nya nggak benar, ini juga tidak akan menjamin dia mendapatkan profit dalam trading saham. Sehingga traders di Eureka Moment ini mulailah membaca buku-buku psikologi trading, ya, untuk membantu atau memberikan pencerahan bahwa sistem trading yang bagus tetap harus diimbangi dengan psikologi trading yang baik dan money management yang bagus. Dan traders di Eureka Moment ini sadar benar bahwa tidak ada yang bisa memastikan atau memprediksi 100% apa yang akan terjadi di market dalam 5 menit ke depan, 10 menit ke depan, pasti. Ya, apalagi kita ngomong sebulan, 2 bulan ke depan, nggak ada yang tahu, nggak ada yang. Jadi semuanya harus diantisipasi dengan baik. Trader di Eureka Moment ini menguasai satu sistem trading buat dia, sudah mulai tahu atau mulai menemukan satu trading yang cocok dengan dia dan mulai untuk modifikasi. Ya. Jadi nanti ada saat di mana Anda akan boleh mungkin ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Jadi Anda mengamati sistem-sistem trading orang lain, ada yang cocok, Anda adopt, Anda tiru, tapi tetap harus dimodifikasi, disesuaikan dengan karakter Anda. Karena karakter traders itu, kalau menurut saya sih, tidak akan ada yang sama persis 100%. Pasti akan ada beda-beda. Ini fungsinya memodifikasi sistem trading yang Anda sudah amati dan Anda tiru dari orang lain. Perlu tambahkan M-nya. Ya, jadi perlu ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya. Traders di Eureka Moment ini, di level 3 ini, hanya trading kalau dia yakin bahwa profitnya, risiko atau probabilitas atau peluang untuk profitnya lebih besar daripada risiko untuk loss-nya. Dan traders di Eureka Moment ini selalu pakai stop loss. Karena buat mereka, stop loss itu adalah risiko bisnis. Anda teman-teman tahu, bisnis apapun juga tidak ada satupun yang tidak punya risiko. Ya, pasti ada risikonya. Di saham juga sama. Pada saat Anda opening buy saham apapun, itu pasti ada resiko bisnisnya. Ini yang harus dibatasi dengan menggunakan stop loss. Dan traders-traders di Eureka Moment ini, di level 3 ini sadar benar bahwa itu penting untuk meminimumkan risiko bisnis. Ya. Jadi mereka hanya trading pada saat yakin probabilitas untuk profitnya lebih besar dibandingkan risiko bisnisnya. Ya. Jadi SL dipasang otomatis karena mereka udah tidak pakai emosi lagi.
Ya, kalau dipasang di mesin, itu mesin udah nggak punya emosi juga. Mau cut loss, mau kena, begitu kena harganya ya langsung hilang. Nggak ada kayak kita kalau manual nunggu-nunggu dulu, tunggu mantul, yang ada makin dalam. Kalau diserahkan kepada OLT, beres gitu dan nggak pakai emosi. Ini ciri dari Eureka Moment traders. Kemudian mereka ini juga di level 3 ini udah sadar pentingnya untuk konsisten dalam menerapkan sistem trading yang sudah di-adopt, yang sudah dipercaya memberikan cuan yang bisa konsisten ke depannya. Jadi penerapannya pun harus konsisten. Jadi jangan sampai Anda praktek, oh kalau saham ini saya pakai, kalau ini nggak pakai. Nggak, kalau traders yang udah di Eureka Moment, begitu nemu sistem tradingnya, sistem trading yang cocok untuk dia dia akan aplikasikan itu secara konsisten kepada semua saham yang dia opening buy, ya, yang dia ambil posisi untuk buy. Tapi yang penting tadi ya, saya katakan, traders di Eureka Moment ini hanya trading kalau probabilitas profitnya lebih besar. Anda bisa nggak? Kalau yang traders pemula biasanya begitu loss, mana bisa nahan diri, nggak usah nunggu berikutnya, yang mana yang probabilitasnya gede. Jangan-jangan begitu loss, 2 menit kemudian Anda udah nemu yang baru gitu, cari saham yang baru. Nah, kalau traders yang di Eureka Moment ini enggak. Mereka sudah benar-benar take posisi pada saat yakin bahwa itu menghasilkan profit, probabilitas profitnya lebih besar dibandingkan risiko loss-nya. Dari sisa 10% tadi yang masuk ke dalam level 3, 7% lanjut berikutnya ke level berikutnya, level 4, namanya conscious competence. Ya. Conscious competence ini apa? Conscious competence ini lebih sadis saya tadi. Kalau tadi kan trading hanya kalau probabilitas profit lebih besar daripada risiko bisnis atau risiko loss-nya. Nah, kalau ini di conscious competence ini sudah percaya sama sistem tradingnya. Hanya trading saat sistemnya memberikan sinyal. Jadi ada saat-saat di mana conscious competence trader ini mungkin nggak trading, karena sistemnya dia nggak memberikan sinyal buy. Jadi tidak memaksakan untuk trading. Emosi udah hilang duluan gitu ya. Sistem trading ketemu, sekarang dia percaya banget sama sistem tradingnya. Hanya trading kalau berikan sinyal buy. Kalau enggak, dia akan stay mungkin full cash gitu ya. Enggak mau masuk ke dalam pasar sampai ada sinyal-sinyal buy yang diberikan. Dan traders di level conscious competence ini sudah tidak pakai emosi sama sekali. Jadi dia take profit atau TP itu semudah dia cut loss. Bukan berarti nanti baru sedikit diambil, kalau cut loss sedikit dipotong, enggak. Tapi maksudnya gini, biasanya kan kalau Anda trader pemula, saya juga masih kadang-kadang kayak gitu, adalah kalau saham turun, untuk cut loss-nya itu kan berat banget. Di level berapapun lah. Mau 5%, mau 3%, mau 20%, ya apalagi makin dalam makin berat biasanya. Anda mau cut loss itu kan berat banget. Beda banget pada saat Anda misalkan, kalau TP kan kebalikannya. Semakin tinggi TP-nya harusnya makin ringan. Anda ambil keputusan, udah cuan 10%, mikir apa, udah TP aja gitu. Nah, di traders di conscious competence ini, berat ringannya ngambil decision untuk TP dan untuk cut loss itu sama. Nggak ada bedanya. Ini udah enteng aja gitu. Jadi ibarat mesin, waktu TP ya TP, waktunya cut loss ya cut loss aja, nggak pakai mikir. Hilang ya hilang aja, udah gitu. Selalu ada kesempatan nanti berikutnya. Ya. Jadi mereka tahu juga bahwa sistem tradingnya tidak akan mungkin menghasilkan 100% cuan. Nggak ada traders, saya belum tahu sampai sekarang ya, yang ngambil posisi 20 kali, 20 semuanya cuan semua. Pasti ada loss-nya. Tinggal kita, yang penting bagaimana memaksimalkan cuan, meminimalkan loss. Ya. Sehingga even misalkan 10 kali trading pun 5 kali cuan, 5 kali loss kita masih cuan, bisa juga. Ya. Oke, kemudian ciri berikutnya dari conscious competence ini, karena dia sudah punya sistem trading yang bagus, ya dia terapkan itu, dan dia nggak terlalu peduli target profitnya harus besar, enggak. Yang penting profit konsisten dulu.
profit konsisten, terus profit, profit, profit. Ya, loss sekali loss, tapi bisa dibatasin, profit lagi. Kalau udah konsisten profitnya, maka lama-kelamaan ini akan semakin besar, dan tinggal nanti meningkatkan targetnya, target untuk ambil profitnya. Ya. Kemudian di level 4 ini juga sebenarnya traders masih kerja keras untuk memperbaiki sistemnya. Ya, sistemnya sudah cocok sama dia, tapi mungkin ada detail-detail yang dia akan terus perbaiki, ya, sekaligus memperbaiki psikologi dan money management. Karena traders di level 4 ini sadar betul teman-teman bahwa sistem trading yang bagus, sebagus apapun, is not enough. Harus tetap diimbangi oleh psikologi trading yang bagus dan money management yang juga bagus. Hanya sistem trading tanpa dua yang lain tetap akan mengalami kegagalan. Ya, akan susah untuk cetak cuan secara konsisten. Ya, itu level yang keempat, conscious competence. Dari 7% di level 4 tadi, 5%-nya sampai ke tahap terakhir yang diimpikan oleh seluruh trader seluruh dunia. Ya. Levelnya namanya unconscious competence. Jadi semuanya sudah dikerjakan secara alami. Tradingnya sudah alami sekali, punya kompetensi dalam keadaan unconscious gitu. Jadi mereka ini sudah menguasai semuanya. Sistem tradingnya udah bagus, psikologi tradingnya juga udah bagus, dan money manajemennya juga udah bagus. Ya, semua udah dikuasai, jadi bisa trading secara alami. Traders di level 5 ini, di level terakhir ini, mereka orang-orang yang bisa dance dengan market ya, dance with the market. Mau marketnya kayak apapun, mereka bisa untuk mengambil keputusan dengan benar. Jadi kalau di saham, ya mereka tahu kapan mesti minggir, kapan mesti full cash, kapan mesti full foto, ya, kapan mesti ngambil posisi yang bagus, kapan mesti jual, dan semua. Semua yang diimpikan oleh traders itu mereka sudah bisa lakukan dengan baik, sehingga tradingnya juga alami saja, ya, tidak akan ganggu apapun, nggak pakai emosi, semuanya sudah dijalani dengan biasa, tapi cetak cuan terus. Ya. Profit akan nambah terus digitnya, dan pada level ini, kalau sudah sampai di level unconscious competence, pasti Anda sudah mengalami yang disebut sebagai financial freedom. Anda tidak akan punya masalah lagi dengan masalah financial atau keuangan Anda. Inilah impian atau ultimate dream dari seorang trader sampai ke level 5. Ya, jadi ada 5 tahapan ya teman-teman sebagai traders. Nah, silakan sekarang Anda tanyakan pada diri Anda sendiri ya, reflect to yourself, Anda ada di mana sekarang? Ya. Supaya Anda tahu, oh kira-kira masih jauh nggak ya perjalanan saya untuk jadi trader yang hebat. Ya. Oke, nah yang lucu itu sebenarnya gini, kan ada 5 level. Misalkan ada traders yang sudah sampai di level ketiga deh gitu. Ya. Level ketiga itu adalah Eureka Moment. Nah, kalau dia memberikan saran ataupun input ataupun apa ya, suggestion kepada traders yang masih di level 1, yang masih di level unconscious incompetence tadi, yang masih pakai emosi tadi, itu biasanya nggak akan didengar teman-teman. Traders level 1 ini mau yang jago atau yang senior ngomong apa, ya ini pengalaman saya pribadi waktu itu ya. Saya dikasih tahu, lu jangan gini, jangan gini. Ya saya dengerin gitu, tapi tetap nggak saya gubris juga. Saya masih melakukan hal-hal yang sebenarnya ya ciri khas dari trader level 1. Jadi ya nggak apa-apa juga sih. Anda mungkin memang harus melalui ini semua untuk menjadi level-level berikutnya. Nggak bisa loncat jangan-jangan gitu ya. Jadi ya enjoy aja the proses ya. Yang penting Anda tahu bagaimana memanage uang Anda. Jangan sampai uang Anda yang Anda kumpulin bertahun-tahun dari dunia real, dari hasil Anda kerja, dari tabungan Anda nyemplung ke trading, uangnya habis, itu aja. So, start with small, Anda cari sistem trading yang bagus, kalau sudah cuan bisa konsisten, mungkin di situ Anda bisa mulai untuk menambah modal dari trading Anda. Begitu teman-teman.
Saya rasa cukup hari ini untuk ngobrol soal tahapan-tahapan traders, untuk kita bisa refleksi ya, kita where are we gitu ya, where am I, di mana Anda sekarang, dan kira-kira ke depan Anda akan seperti apa, Anda juga akan tahu. Ya, baik, itu dulu sharing saya kali ini, di video kali ini. Jangan lupa kalau Anda suka, Anda like dan share ke yang lain. Dan untuk Anda sendiri yang belum subscribe, Anda bisa subscribe dan bunyikan lonceng teman-teman, supaya nanti Anda kalau ada video baru, Anda udah muncul notifikasinya, jadi nggak perlu nunggu atau tahu dari orang lain. Otomatis begitu buka YouTube, nanti di notifikasi Anda bisa lihat video dari The Traders TV. Ya, kalau yang mau ngobrol banyak tentang saham, di grup Telegram kita juga ada grup namanya The Traders. Silakan Anda search di Telegram The Traders, ya Anda lambangnya mungkin udah tahu ya seperti apa. Kita cukup intens juga diskusi sana. Ya, sekarang ada sekitar 4.600-an members, meskipun grup ini relatif baru dibentuk ya, baru 2 bulan. Jadi saya tunggu Anda di sana, kita diskusi sana lebih lanjut. Ada juga kita punya di Instagram, saya juga sering post chart-chart di sana. Itu Instagramnya namanya thetraders.saham. Ya, baik, sekian dulu. Sehat terus teman-teman, sukses selalu, dan tentunya jangan lupa untuk bahagia. Salam cuan, pol-polan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan, pol-polan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanat, 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 tanat.